Siapa di sini yang pernah merasa hidupnya sudah hancur lebur? Sama seperti saya. Seminggu setelah bercerai, mantan suami saya menikah lagi dengan wanita yang katanya adalah wanita impiannya. Awalnya saya pikir, hidup saya sudah berakhir. Tapi, saya salah. Yang lebih kaget lagi, saya diundang ke pernikahannya. Tentu saja saya datang. Tapi ketika saya melihat siapa pengantin wanitanya, saya tidak bisa berhenti tertawa. Kenapa? Karena ternyata, wanita itu adalah... Sebelum kita lanjut, aku mau tahu dong siapa aja yang udah siap dengerin cerita ini sampai akhir. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir, di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kalian enggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Siap untuk mendengar kisah yang akan bikin kalian kaget? Mari kita mulai. Langit Jakarta sore itu terasa begitu kelabu, sama kelabunya dengan hati Rania. Kotak-kotak kardus coklat berserakan di ruang tamu apartemen mewah yang selama 5 tahun ini ia sebut rumah. Di dalamnya, tersimpan kenangan-kenangan yang kini terasa seperti tumpukan debu. Foto pernikahan mereka yang dibingkai indah, cangkir kopi kesukaan Dion, mantan suaminya, dengan ukiran namanya, hingga sepasang sandal tidur yang serasi. Semuanya terasa begitu asing, seolah bukan bagian dari hidupnya lagi. Rania menyentuh bingkai foto itu, jemarinya bergetar. Helaian rambutnya yang terurai jatuh menutupi wajahnya, menyembunyikan tetesan air mata yang tak bisa ia tahan. Di balik semua kemewahan yang dulu mereka bangun, kini hanya tersisa kehampaan. Perpisahan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada bayangan terburuk yang pernah ia miliki. Sedang apa kamu? Suara berat Dion memecah keheningan. Rania buru-buru menoleh, menghapus jejak air mata dengan punggung tangannya. Dion berdiri di ambang pintu, dengan setelan kerja mahal yang masih melekat sempurna di tubuhnya. Ia menatap Rania dengan tatapan dingin, seolah yang ada di depannya adalah orang asing, bukan wanita yang 5 tahun lalu ia sumpahi akan ia cintai selamanya. Aku hanya membereskan barang-barangku, jawab Rania pelan. Dion melangkah masuk, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan. Semua sudah selesai. Kamu bisa pergi kapan saja. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Rania. Secepat itu? Semudah itu dia ingin aku pergi? Dion? Rania memberanikan diri. Apa tidak ada yang bisa kita perbaiki? Dion mendengus sinis. Perbaiki apa? Rania? Kita sudah mencoba. Kamu dan aku terlalu berbeda. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku lebih jauh, yang punya ambisi dan jaringan. Bukan seseorang yang puas dengan kehidupan sederhana seperti ini. Tapi, bukankah kamu bilang kamu mencintai aku apa adanya? Cinta saja tidak cukup untuk membangun kerajaan bisnis. Rania, ujar Dion, suaranya terdengar merendahkan. Ia lalu menatap Rania, sorot matanya yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan kekecewaan. Mulai sekarang, kita jalani hidup kita masing-masing. Aku harap kamu bisa bahagia dengan caramu. Rania terdiam. Hatinya menjerit, tapi bibirnya terkunci. Ia sadar, tidak ada gunanya lagi mempertahankan hubungan yang hanya satu pihak yang berjuang. Dion sudah pergi, bahkan sebelum kata cerai itu benar-benar terucap. Di tengah kesedihan yang mendalam itu, sebuah kenangan dari masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Kenangan yang selalu Rania simpan rapat. Kenangan tentang kebaikan dan pengkhianatan. Kenangan itu kembali, seolah ingin menunjukkan bahwa rasa sakit yang ia rasakan sekarang bukanlah yang pertama kalinya. Flashback. 8 tahun yang lalu, Rania masih menjadi mahasiswi tingkat akhir yang bersemangat. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari kampus, ia melihat seorang wanita muda menangis sendirian di pinggir jalan. Wanita itu tampak berantakan, tasnya sobek, dan ia terlihat sangat ketakutan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Rania, menghampirinya. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Dinda, menceritakan kisah pilu. Ia baru saja dirampok. Semua uang dan dokumen pentingnya hilang. Dinda mengaku ia datang dari kota lain untuk mencari pekerjaan, dan sekarang tidak punya tempat tinggal. Hati Rania yang tulus tak bisa tinggal diam. Ia membawa Dinda ke kosannya, membelikannya makanan, dan meminjamkan pakaian. Dinda sangat berterima kasih.
Ia bercerita tentang impiannya, tentang keluarganya yang miskin, dan tentang niatnya untuk membalas kebaikan Rania suatu hari nanti. Selama beberapa minggu, Dinda tinggal bersama Rania. Ia terlihat rajin dan pandai bicara. Rania bahkan membantunya membuatkan CV dan mencarikan pekerjaan. Rania juga meminjamkan uang tabungannya, jumlah yang tidak sedikit, untuk Dinda agar bisa menyewa kamar kos sendiri dan memulai hidup baru. Rania, kamu benar-benar malaikat penolongku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, ucap Dinda saat itu, memeluk Rania erat. Namun, beberapa bulan kemudian, Dinda menghilang. Ia tidak bisa dihubungi, dan nomor teleponnya tidak aktif. Rania mulai merasa ada yang tidak beres ketika beberapa penagih utang datang ke kosnya, mencari Dinda dan menanyakan uang yang Rania pinjamkan. Ternyata, Dinda tidak hanya berutang, tapi juga menggunakan nama Rania sebagai jaminan. Rania juga mendapat kabar dari teman-teman yang ia kenalkan pada Dinda, bahwa Dinda telah menipu mereka dengan modus yang sama. Rania merasa hancur. Bukan karena uang yang hilang, tapi karena kepercayaan yang ia berikan begitu tulus dikhianati begitu kejam. Ia akhirnya melaporkan Dinda ke polisi. Saya tahu ini menyakitkan, Nak, kata seorang polisi yang menangani kasusnya. Dia adalah penipu profesional. Sudah banyak korbannya. Sayang sekali, dia licin dan sulit ditangkap. Rania akhirnya berhasil menemukan Dinda dan memberinya bukti yang kuat. Dengan bantuan polisi, Dinda akhirnya dijebloskan ke penjara. Namun, Rania mendengar kabar bahwa Dinda hanya sebentar di penjara dan kini buronan. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam bagi Rania, membuatnya sulit mempercayai orang lain. Akhir flashback. Rania menghela napas panjang, kembali ke realitas yang ada di depan matanya. Kenangan itu bagai bayangan yang terus mengikuti, membuat perih di hatinya semakin dalam. Ia menatap Dion, yang kini sedang memainkan ponselnya. Pria ini, yang dulu berjanji akan menjaganya, kini meninggalkannya begitu saja demi ambisi. Dan 8 tahun lalu, ia juga ditinggalkan oleh orang yang ia tolong. Dua pengkhianatan yang berbeda, tapi sama amasa meninggalkan luka. Aku pergi sekarang, kata Rania, mengambil tas dan beberapa kotak. Tunggu, kata Dion. Ia mengambil sesuatu dari saku jasnya. Sebuah amplop tebal berwarna emas dengan ukiran nama yang elegan. Rania membeku. Ini undangan, kata Dion, tanpa menoleh. Minggu depan. Pesta pernikahanku. Rania merasa dunia di sekitarnya berhenti. Minggu depan? Secepat itu? Aku dan calon istriku ingin kamu hadir, Rania. Sebagai bagian dari perpisahan yang baik-baik. Aku harap kamu datang. Rania menelan ludah, air mata yang tadi ia tahan kini terasa menggenang di pelupuk matanya. Mantan suaminya yang baru saja menceraikannya, yang mengatakan ia tidak cukup baik, kini mengundangnya ke pesta pernikahannya sendiri. Ia ingin Rania melihat kebahagiaannya dengan wanita lain. Aku harus datang, batin Rania. Aku tidak akan menunjukkan bahwa aku hancur. Aku akan datang dengan kepala tegak. Aku akan buktikan bahwa aku bukan wanita yang lemah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rania mengambil amplop itu dari tangan Dion. Ia berbalik, dan melangkah keluar dari apartemen yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit dan manis, menuju hidup baru yang belum ia ketahui akan seperti apa. Di dalam amplop itu, terukir nama Dion dan nama calon istrinya. Sebuah nama yang akan memicu tawa yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Langkah Rania yang anggun saat memasuki Grand Ballroom Hotel Diamond tidak luput dari perhatian. Gaun emerald yang ia kenakan bagai permata di tengah keramaian. Namun, di balik penampilan yang memukau itu, jantung Rania berdegup kencang. Ia bisa merasakan bisik-bisik yang mengikutinya. Tatapan dari para tamu, yang kebanyakan adalah kolega bisnis dan kerabat Dion, terasa seperti ratusan jarum yang menusuk kulitnya. Beberapa menatapnya dengan rasa kasihan, sementara yang lain menatap dengan rasa penasaran, bahkan ada yang menyiratkan ejekan. Lihat itu, Rania. Dia benar-benar datang. Bisik seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah mencolok. Berani sekali. Bukankah mereka baru bercerai seminggu yang lalu? Timpal teman di sebelahnya. Aku tidak akan membiarkan kalian melihatku lemah, batin Rania, berusaha mengabaikan semua suara di sekitarnya.
Ia berjalan lurus, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat beberapa wajah yang ia kenal, teman-teman lama Dion yang dulu sering datang ke rumah mereka. Mereka menghindarinya, berpura-pura sibuk berbicara dengan orang lain. Pemandangan itu menusuk hati Rania, tapi ia tidak mundur. Ia sudah memutuskan untuk datang, dan ia akan bertahan sampai akhir. Rania? Sebuah suara yang familiar menginterupsi langkahnya. Rania menoleh. Di depannya berdiri Om Budi dan Tante Wina, orang tua Dion. Tante Wina, dengan balutan gaun brokat mewah, menatap Rania dari ujung kaki hingga ujung kepala, senyumnya terasa dingin. Om Budi, Tante Wina. Apa kabar? Sapa Rania, berusaha seramah mungkin. Baik, Rania. Kami baik, jawab Tante Wina, suaranya terdengar datar. Kami tidak menyangka kamu benar-benar datang. Dion bilang kamu mungkin tidak akan berani. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Rania mencoba tetap tenang. Tentu saja saya datang, Tante. Ini adalah hari bahagia Dion. Saya ingin ikut berbahagia untuknya. Oh, ya. Dion sangat bahagia sekarang, sahut Tante Wina, senyumnya melebar penuh kemenangan. Dia akhirnya mendapatkan wanita yang benar-benar bisa menemaninya. Seseorang yang sepadan dengan ambisinya. Om Budi, yang biasanya lebih ramah, kini hanya terdiam. Ia menatap Rania dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun Rania bisa melihat sedikit rasa kasihan di sana. Mita itu luar biasa, Rania, lanjut Tante Wina, suaranya kini terdengar seperti sedang membual. Dia lulusan universitas luar negeri, orang tuanya punya bisnis besar. Mereka punya banyak koneksi yang bisa membantu perusahaan Dion. Beda sekali dengan Yah, kamu tahulah. Rania menelan ludah. Apa maksudnya beda sekali? Apakah dia sedang merendahkanku? Dia wanita yang cerdas, Rania. Mita bahkan sudah punya rencana bisnis baru untuk perusahaan Dion. Dia benar-benar bisa menempatkan diri. Tante Wina tak berhenti memuji calon menantu barunya. Dion butuh wanita seperti itu untuk menemaninya sampai ke puncak. Kamu tidak cocok. Nak, maaf, tapi kamu terlalu sederhana untuk dunia Dion. Mendengar kata-kata itu, hati Rania remuk redam. Selama 5 tahun menikah, ia selalu berusaha menjadi istri terbaik bagi Dion. Ia belajar memasak masakan kesukaan Dion, menemani Dion bekerja sampai larut, dan selalu ada untuknya. Ia pikir, cinta dan kesetiaan sudah cukup. Tapi ternyata, bagi keluarga Dion, itu tidak ada artinya. Mereka hanya melihat gelar, uang, dan status sosial. Aku rasa, kamu tidak perlu repot-repot datang, Rania, sambung Tante Wina. Lebih baik kamu fokus pada hidupmu sendiri sekarang. Cari pria yang lebih cocok denganmu. Pria sederhana seperti, Yah, kamu tahulah. Kali ini, Rania tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia menatap lurus ke mata Tante Wina. Tante, saya datang ke sini bukan untuk mencari persetujuan dari Tante atau siapapun. Saya datang untuk menghormati Dion. Saya datang karena saya sudah memaafkan. Dan Tante benar, saya akan mencari pria yang cocok untuk saya. Seseorang yang bisa melihat saya sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar pelengkap. Tante Wina terperangah. Ia tidak menyangka Rania akan membalas kata-katanya. Di tengah ketegangan itu, Dion muncul. Ia berjalan menghampiri mereka, ekspresinya dingin. Dion, lihat siapa yang datang, kata Tante Wina, suaranya kembali manis. Istrimu, mantan istrimu datang. Dion menoleh ke arah Rania. Tatapannya hanya sekilas. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Rania menahan napas, berharap Dion akan mengatakan sesuatu, apapun itu, untuk meredakan suasana. Rania, sapa Dion, suaranya datar. Terima kasih sudah datang. Hanya itu. Tidak ada lagi yang ia katakan. Ia tidak membela Rania dari ucapan ibunya, ia bahkan tidak menatap matanya. Rania sadar, Dion yang dulu ia kenal sudah benar-benar mati. Pria yang di depannya kini adalah orang asing. Kalau begitu, saya permisi dulu, ucap Rania. Ia berbalik, meninggalkan Dion dan orang tuanya yang terus-menerus memuji calon istri baru Dion, Mita. Rania berjalan menuju sebuah sudut ruangan,
mencari tempat untuk menenangkan diri. Dari jauh, ia bisa melihat Dion dan keluarganya. Di samping Dion, seorang wanita berdiri dengan anggun. Rambutnya ditata rapi, gaun putihnya gemerlap di bawah sorotan lampu. Wanita itu terlihat sangat cantik dan percaya diri, persis seperti yang digambarkan Tante Wina. Dia adalah Mita. Rania menatap Mita dari kejauhan, mencoba menebak sosok wanita itu. Ia terlihat familiar, tapi Rania tidak bisa mengingat dari mana. Yang jelas, wanita ini tampak berbeda dari Dinda yang ia kenal 8 tahun lalu. Mita yang ini terlihat elegan, berkelas, dan penuh pesona. Rania mendengarkan bisik-bisik yang memuji Mita. Wanita itu benar-benar sempurna untuk Dion. Lihat auranya, sangat berkelas. Rania mengepalkan tangannya. Rasa sakit itu kembali, tapi kali ini bercampur dengan rasa penasaran. Siapa Mita sebenarnya? Apakah dia benar-benar sesempurna itu? Apakah ia akan menjadi kunci kebahagiaan yang dicari Dion? Tiba-tiba, seorang pembawa acara mengumumkan. Hadirin sekalian, mari kita sambut kedua mempelai yang akan mengucap janji suci mereka. Dion dan Mita. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada panggung. Rania mengambil napas dalam-dalam. Ia datang untuk menutup bab hidupnya, dan inilah saatnya. Ia akan duduk, menyaksikan semua ini, dan kemudian pergi dengan damai. Ia menemukan kursi kosong, duduk di sana. Matanya terpaku pada sosok Mita yang kini berjalan menuju panggung, diiringi alunan musik romantis. Rania mengamati setiap gerak-gerik wanita itu. Ia membiarkan pikirannya lepas, mencoba mencari tahu, mengapa ada rasa familiar yang begitu kuat? Siapa sebenarnya Mita ini? Ia tidak menyangka, jawaban dari pertanyaannya itu akan datang dengan cara yang paling mengejutkan, dan akan memicu tawa yang tidak bisa ia tahan. Babak baru hidup Rania akan segera dimulai. Langkah Rania yang anggun saat memasuki Grand Ballroom Hotel Diamond tidak luput dari perhatian. Gaun emerald yang ia kenakan bagai permata di tengah keramaian. Namun, di balik penampilan yang memukau itu, jantung Rania berdegup kencang. Ia bisa merasakan bisik-bisik yang mengikutinya. Tatapan dari para tamu, yang kebanyakan adalah kolega bisnis dan kerabat Dion, terasa seperti ratusan jarum yang menusuk kulitnya. Beberapa menatapnya dengan rasa kasihan, sementara yang lain menatap dengan rasa penasaran, bahkan ada yang menyeratkan ejekan. Lihat itu, Rania. Dia benar-benar datang. Bisik seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah mencolok. Berani sekali. Bukankah mereka baru bercerai seminggu yang lalu? Timpal teman di sebelahnya. Aku tidak akan membiarkan kalian melihatku lemah. Batin Rania, berusaha mengabaikan semua suara di sekitarnya. Ia berjalan lurus, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia melihat beberapa wajah yang ia kenal, teman-teman lama Dion yang dulu sering datang ke rumah mereka. Mereka menghindarinya, berpura-pura sibuk berbicara dengan orang lain. Pemandangan itu menusuk hati Rania, tapi ia tidak mundur. Ia sudah memutuskan untuk datang, dan ia akan bertahan sampai akhir. Rania? Sebuah suara yang familiar menginterupsi langkahnya. Rania menoleh. Di depannya berdiri Om Budi dan Tante Wina, orang tua Dion. Tante Wina, dengan balutan gaun brokat mewah, menatap Rania dari ujung kaki hingga ujung kepala, senyumnya terasa dingin. Om Budi, Tante Wina. Apa kabar? Sapa Rania, berusaha seramah mungkin. Baik, Rania. Kami baik, jawab Tante Wina. Suaranya terdengar datar. Kami tidak menyangka kamu benar-benar datang. Dion bilang kamu mungkin tidak akan berani. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Rania mencoba tetap tenang. Tentu saja saya datang, Tante. Ini adalah hari bahagia Dion. Saya ingin ikut berbahagia untuknya. Oh, ya. Dion sangat bahagia sekarang, sahut Tante Wina, senyumnya melebar penuh kemenangan. Dia akhirnya mendapatkan wanita yang benar-benar bisa menemaninya. Seseorang yang sepadan dengan ambisinya. Om Budi, yang biasanya lebih ramah, kini hanya terdiam. Ia menatap Rania dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun Rania bisa melihat sedikit rasa kasihan di sana. Mita itu luar biasa, Rania, lanjut Tante Wina, suaranya kini terdengar seperti sedang membual.
Dia lulusan universitas luar negeri, orang tuanya punya bisnis besar. Mereka punya banyak koneksi yang bisa membantu perusahaan Dion. Beda sekali dengan Yah, kamu tahulah. Rania menelan ludah. Apa maksudnya beda sekali? Apakah dia sedang merendahkanku? Dia wanita yang cerdas, Rania. Mita bahkan sudah punya rencana bisnis baru untuk perusahaan Dion. Dia benar-benar bisa menempatkan diri. Tante Wina tak berhenti memuji calon menantu barunya. Dion butuh wanita seperti itu untuk menemaninya sampai ke puncak. Kamu tidak cocok. Nak, maaf, tapi kamu terlalu sederhana untuk dunia Dion. Mendengar kata-kata itu, hati Rania remuk redam. Selama 5 tahun menikah, ia selalu berusaha menjadi istri terbaik bagi Dion. Ia belajar memasak masakan kesukaan Dion, menemani Dion bekerja sampai larut, dan selalu ada untuknya. Ia pikir, cinta dan kesetiaan sudah cukup. Tapi ternyata, bagi keluarga Dion, itu tidak ada artinya. Mereka hanya melihat gelar, uang, dan status sosial. Aku rasa, kamu tidak perlu repot-repot datang, Rania, sambung Tante Wina. Lebih baik kamu fokus pada hidupmu sendiri sekarang. Cari pria yang lebih cocok denganmu. Pria sederhana seperti, Yah, kamu tahulah. Kali ini, Rania tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia menatap lurus ke mata Tante Wina. Tante, saya datang ke sini bukan untuk mencari persetujuan dari Tante atau siapapun. Saya datang untuk menghormati Dion. Saya datang karena saya sudah memaafkan. Dan Tante benar. Saya akan mencari pria yang cocok untuk saya. Seseorang yang bisa melihat saya sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar pelengkap. Tante Wina terperangah. Ia tidak menyangka Rania akan membalas kata-katanya. Di tengah ketegangan itu, Dion muncul. Ia berjalan menghampiri mereka, ekspresinya dingin. Dion, lihat siapa yang datang, kata Tante Wina, suaranya kembali manis. Istrimu, mantan istrimu datang. Dion menoleh ke arah Rania. Tatapannya hanya sekilas. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Rania menahan napas, berharap Dion akan mengatakan sesuatu, apapun itu, untuk meredakan suasana. Rania, sapa Dion, suaranya datar. Terima kasih sudah datang. Hanya itu. Tidak ada lagi yang ia katakan. Ia tidak membela Rania dari ucapan ibunya, ia bahkan tidak menatap matanya. Rania sadar, Dion yang dulu ia kenal sudah benar-benar mati. Pria yang di depannya kini adalah orang asing. Kalau begitu, saya permisi dulu, ucap Rania. Ia berbalik, meninggalkan Dion dan orang tuanya yang terus-menerus memuji calon istri baru Dion, Mita. Rania berjalan menuju sebuah sudut ruangan, mencari tempat untuk menenangkan diri. Dari jauh, ia bisa melihat Dion dan keluarganya. Di samping Dion, seorang wanita berdiri dengan anggun. Rambutnya ditata rapi, gaun putihnya gemerlap di bawah sorotan lampu. Wanita itu terlihat sangat cantik dan percaya diri, persis seperti yang digambarkan Tante Wina. Dia adalah Mita. Rania menatap Mita dari kejauhan, mencoba menebak sosok wanita itu. Ia terlihat familiar, tapi Rania tidak bisa mengingat dari mana. Yang jelas, wanita ini tampak berbeda dari Dinda yang ia kenal 8 tahun lalu. Mita yang ini terlihat elegan, berkelas, dan penuh pesona. Rania mendengarkan bisik-bisik yang memuji Mita. Wanita itu benar-benar sempurna untuk Dion. Lihat auranya, sangat berkelas. Rania mengepalkan tangannya. Rasa sakit itu kembali, tapi kali ini bercampur dengan rasa penasaran. Siapa Mita sebenarnya? Apakah dia benar-benar sesempurna itu? Apakah ia akan menjadi kunci kebahagiaan yang dicari Dion? Tiba-tiba, seorang pembawa acara mengumumkan. Hadirin sekalian, mari kita sambut kedua mempelai yang akan mengucap janji suci mereka. Dion dan Mita. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada panggung. Rania mengambil napas dalam-dalam. Ia datang untuk menutup bab hidupnya, dan inilah saatnya. Ia akan duduk, menyaksikan semua ini, dan kemudian pergi dengan damai. Ia menemukan kursi kosong, duduk di sana. Matanya terpaku pada sosok Mita yang kini berjalan menuju panggung, diiringi alunan musik romantis.
Rania mengamati setiap gerak-gerik wanita itu. Ia membiarkan pikirannya lepas, mencoba mencari tahu, mengapa ada rasa familiar yang begitu kuat? Siapa sebenarnya Mita ini? Ia tidak menyangka, jawaban dari pertanyaannya itu akan datang dengan cara yang paling mengejutkan, dan akan memicu tawa yang tidak bisa ia tahan. Babak baru hidup Rania akan segera dimulai. Rania duduk di kursi baris belakang, menatap panggung pelaminan yang dihias dengan jutaan bunga mawar putih. Lampu sorot menyoroti Dion dan Mita, membuat mereka terlihat seperti pasangan sempurna yang keluar dari dongeng. Mereka berdiri di depan pendeta, wajah Dion memancarkan kebahagiaan yang begitu murni, sementara Mita tersenyum lembut, anggun dalam balutan gaun putih berenda. Rania menahan napas, dadanya terasa sesak. Pendeta memulai upacara dengan kata-kata suci tentang cinta dan janji setia. Dion mengucap janji dengan suara bergetar, penuh perasaan. Ia menatap Mita, matanya memancarkan kekaguman yang mendalam. Kata-kata itu, kata-kata yang sama yang pernah ia ucapkan pada Rania 5 tahun yang lalu. Kata-kata yang sekarang terasa seperti dusta paling kejam. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Batin Rania, hatinya pilu. Kenapa aku harus melihat ini semua? Ia menutup mata, mencoba mengusir rasa sakit yang menusuk. Ia membayangkan dirinya bangun dari mimpi buruk ini, kembali ke apartemennya, dan melupakan semua hal yang terjadi. Namun, ketika ia membuka mata, kenyataan yang pahit masih terpampang di depannya. Saatnya pertukaran cincin. Mita dan Dion saling berhadapan. Mita mengangkat tangan kanannya, dan Dion memasangkan cincin berlian ke jari manisnya. Rania menatap tangan itu, tangannya yang halus dengan kuku yang terpoles rapi. Sesuatu terasa ganjil. Ia memperhatikan setiap lekuk tubuh Mita, setiap gerak-geriknya. Senyumannya, cara ia menundukkan kepala, bahkan cara ia berdiri. Semua terasa begitu familiar, namun samar. Tiba-tiba, Mita menoleh ke samping, menatap Dion dengan senyum penuh cinta. Pada saat itu, lampu sorot dari kamera fotografer menyorot wajahnya, dan untuk sepersekian detik, sebuah kilas balik melintas di kepala Rania, begitu cepat, begitu jelas, seperti sebuah film pendek yang diputar di dalam otaknya. Kilasan itu bukan tentang Mita, tapi tentang seorang wanita yang ia kenal 8 tahun lalu. Rania merasa kaget. Tubuhnya membeku. Ia menatap lagi ke wajah Mita, dari sudut yang berbeda, tanpa senyuman manis itu. Dan ia melihatnya. Ia melihat bukan hanya kecantikan yang dipoles, tapi juga sebuah bekas luka kecil di bawah pelipis kiri wanita itu. Sebuah bekas luka yang Rania ingat betul. Bekas luka yang ia lihat saat ia membantu membalut luka di wajah Dinda, penipu itu. Detik-detik berikutnya terasa seperti lambat. Jantung Rania berdetak kencang, darahnya berdesir, otaknya berputar, mencoba memproses informasi yang baru saja ia terima. Semua kepingan puzzle yang tadinya berserakan kini menyatu. Wajah yang familiar, tatapan yang menipu, dan bekas luka itu. Dinda, Mita. Ia melihat Dion, yang kini tersenyum bahagia, mencium kening Mita. Rania memandang pasangan pengantin itu lagi. Rasa sakit yang tadi ia rasakan mendadak lenyap. Ia merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Bukan kesedihan, bukan lagi kemarahan. Melainkan, sebuah rasa geli. Rasa geli yang aneh, yang kemudian berubah menjadi tawa. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Rania. Tawa yang tidak disengaja. Tawa itu semakin keras, semakin lepas. Rania tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia tertawa lepas, tawa yang penuh ironi. Tawa itu menggema di tengah alunan musik romantis yang mengiringi ciuman suci mereka. Semua kepala menoleh ke arahnya. Dion dan Mita menghentikan ciumannya, mata mereka terbelalak. Rania tidak peduli. Ia terus tertawa, menutupi mulutnya, tapi suara tawa itu terus keluar. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata tawa yang histeris. Ia tertawa karena betapa bodohnya mantan suaminya. Tertawa karena takdir seolah sedang mempermainkan mereka. Mita menatap Rania, ekspresi wajahnya berubah panik, tidak lagi seanggun tadi. Dion melangkah turun dari panggung, tatapan matanya dipenuhi amarah. Rania, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Desis Dion,
suaranya dipenuhi amarah. Rania hanya bisa menunjuk Mita, sambil terus tertawa. Kamu benar-benar memilih wanita impianmu, ucapnya terbata-bata di sela tawanya. Dion semakin bingung. Ia menatap Mita, lalu kembali menatap Rania. Diam, Rania. Kamu mempermalukanku. Namun, Rania tidak bisa diam. Tawanya terus membesar. Otaknya kembali memutar memori lama, kali ini lebih jelas. Flashback. Rania melihat Dinda tergeletak di jalan, menangis dengan pakaian compang-camping. Tolong, Nona, saya dirampok. Rania membelikan Dinda makan. Terima kasih, kamu malaikatku. Rania meminjamkan Dinda uang. Aku janji akan mengembalikan semuanya, bahkan lebih. Rania memperkenalkan Dinda pada teman-temannya. Dia teman baikku, tolong bantu dia. Rania melihat laporan polisi. Dia adalah penipu kelas kakap. Namanya Dinda. Dia sudah menipu banyak orang dengan modus yang sama. Rania menatap Dinda di pengadilan, saat ia dijebloskan ke penjara. Mata Dinda membalas tatapannya, penuh kebencian dan ancaman. Aku akan balas dendam padamu, Rania. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Akhir flashback. Tawa Rania perlahan mereda. Air mata berhenti mengalir. Di mata semua orang, ia tampak seperti wanita yang patah hati dan kehilangan akal sehat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sebuah kepuasan yang luar biasa. Ia menatap Mita, yang kini menundukkan kepala, wajahnya pucat pasi. Mita tahu Rania sudah mengingatnya. Rania berdiri tegak, memandang lurus ke arah Dion. Dion, suaranya tenang, menghentikan tawa yang tersisa. Kamu benar. Dia memang wanita impianmu. Apa maksudmu? Tanya Dion, bingung dan marah. Rania tersenyum sinis. Wanita yang kamu nikahi ini? Ia menunjuk Mita, matanya penuh kemenangan. Adalah penipu. Penipu yang dulu pernah aku jebloskan ke penjara. Sontak, seluruh ruangan menjadi hening. Tidak ada lagi bisik-bisik, hanya keheningan yang mencekam. Dion dan Mita, di tengah panggung, membeku. Dan Rania, dengan kepala tegak, siap untuk mengungkapkan kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Setelah pernyataan Rania, Grand Ballroom yang tadinya megah dan ramai mendadak berubah menjadi padang gersang yang beku. Keheningan yang mengerikan menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata, dari Dion, orang tuanya, hingga ratusan tamu undangan, terpaku pada Rania. Beberapa orang tampak syok, sementara yang lain menatapnya dengan penuh keraguan, mengira Rania hanya sedang mengarang cerita karena patah hati. Di atas panggung, Mita berdiri mematung. Wajahnya yang semula anggun dan tersenyum kini pucat pasi. Matanya melotot ke arah Rania, dipenuhi ketakutan dan kebencian. Sementara itu, Dion menatap Rania, tatapannya dipenuhi amarah. Ia merasa dipermalukan di hadapan semua orang, di hari terpenting dalam hidupnya. Rania, cukup. Dion berteriak, suaranya menggelegar. Apa-apaan ini? Jangan gila. Kenapa kamu datang ke sini hanya untuk merusak semuanya? Rania tidak lagi tertawa. Sorot matanya kini tenang namun tajam. Ia berjalan perlahan ke arah panggung, melewati para tamu yang masih terdiam. Tatapannya lurus ke arah Mita. Merusak? Tanya Rania, suaranya terdengar jelas. Aku tidak merusak apapun, Dion. Aku hanya ingin menunjukkan padamu, siapa wanita yang kamu nikahi. Mita, melihat Rania semakin mendekat, akhirnya bereaksi. Ia turun dari panggung dan berdiri di samping Dion, memeluk lengannya erat-erat, seolah mencari perlindungan. Wajahnya yang cantik kini banjir air mata. Dion, jangan dengarkan dia. Dia hanya cemburu. Dia ingin menghancurkan kita. Dia berbohong. Mita histeris, isak tangisnya dibuat-buat. Dion menatap Mita, lalu kembali menatap Rania. Ia bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya pada Rania. Tapi di sisi lain, ia baru saja menikahi Mita, wanita yang ia cintai. Logikanya menolak untuk percaya. Rania, berikan bukti. Jangan hanya menuduh. Tantang Dion, suaranya gemetar. Rania tersenyum sinis.
Kamu ingin bukti? Ia menunjuk ke arah Mita. Dengar baik-baik, Dion. 8 tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Dinda. Dia mengaku dirampok dan tidak punya uang. Dengan tulus, aku membantunya. Aku memberinya tempat tinggal, makanan, dan bahkan meminjamkan uang tabunganku. Suara Rania terdengar tenang, namun setiap kata yang ia ucapkan bagai palu yang memecahkan keheningan. Para tamu mulai berbisik-bisik, wajah mereka penuh tanda tanya. Mita, yang tadinya menangis, kini menatap Rania dengan mata melotot, seolah tak percaya Rania masih mengingat semua detail itu. Wanita ini, Rania menunjuk Mita, yang mengaku bernama Mita, adalah Dinda. Penipu itu. Dia tidak pernah mengembalikan uangku. Bahkan, dia menggunakan namaku untuk menipu orang lain. Ia menipu teman-temanku, keluarga, dan bahkan menggunakan identitas palsu untuk melarikan diri. Mita menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Dion, aku bersumpah, aku tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Aku Mita. Aku putri dari pengusaha sukses, Dion. Dia berbohong. Dion memandang Rania. Ran itu tidak mungkin. Dia punya dokumen, paspor, semuanya. Namanya Mita. Tentu saja dia punya. Dion, balas Rania dengan nada merendahkan. Penipu profesional selalu punya dokumen palsu. Dia bahkan punya jaringan yang sangat kuat sampai-sampai bisa lolos dari kejaran polisi. Rania melangkah lebih dekat ke arah Mita. Kamu ingat, Dinda? Bagaimana aku menemukanmu? Aku ingat dengan jelas bekas luka kecil di bawah mata kirimu saat kau jatuh, dan aku membalut lukamu. Lihat, Dion, bekas luka itu masih ada. Rania menunjuk ke wajah Mita. Seketika, Mita memalingkan wajahnya. Tangannya yang dingin menyentuh wajahnya, mencoba menutupi bekas luka itu. Reaksi itu, lebih dari kata-kata apapun, adalah bukti yang kuat. Dion, orang tuanya, dan para tamu yang menyaksikan mulai bertanya-tanya. Mita, benar apa yang dia katakan? Dion bertanya, suaranya pelan dan penuh keraguan. Tidak. Aku tidak. Dia gila. Dia gila karena kamu meninggalkannya. Mita membantah, suaranya meninggi. Ia menyentakkan tangannya dari Dion, sorot matanya yang panik terlihat jelas. Rania tidak berhenti. Dia pernah dipenjara. Tapi dia melarikan diri. Dan selama 8 tahun ini, dia bersembunyi. Membangun identitas baru, menjebak pria-pria kaya seperti kamu, Dion. Ucapan Rania bagai alarm bagi Mita. Ia melihat pintu keluar, matanya berkedip panik. Ia tahu, penyamarannya sudah terbongkar. Tepat saat Rania selesai bicara, Mita melepaskan tangan Dion, menginjak gaunnya, dan mulai berlari. Mita, mau kemana kamu? Dion berteriak, bingung. Mita tidak menoleh. Ia terus berlari, menyingkirkan para tamu yang menghalangi jalannya. Gaun pengantinnya yang panjang dan mewah kini menjadi penghalang. Ia hampir terjatuh, tapi ia terus berlari. Rania hanya berdiri di sana, menatapnya dengan senyum puas. Akhirnya, kebenaran terungkap. Dion menatap Rania, lalu berbalik menatap Mita yang berlari. Ia menyadari semuanya. Pernyataan Rania, ketakutan di mata Mita, dan kini aksi nekatnya melarikan diri. Pria yang tadinya dipenuhi kebahagiaan kini hancur lebur. Perasaan dipermalukan, ditipu, dan dikhianati mencengkeramnya kuat-kuat. Dia. Dion terhuyung mundur. Ia menatap Rania, seolah baru pertama kali melihatnya. Rania, kamu benar. Di tengah kekacauan itu, Rania mengeluarkan ponselnya. Ia mendial nomor polisi yang sudah ia hafalkan. Halo, tolong segera datang ke Hotel Diamond. Ada seorang buronan, penipu bernama Dinda, menyamar sebagai pengantin dan berusaha melarikan diri. Rania mengakhiri telepon. Ia menatap Dion, yang kini terduduk di lantai, menangisi kebodohannya. Pernikahan yang ia impikan kini hancur di depan matanya. Rania lalu berbalik, meninggalkan Dion yang terpuruk, dan Mita yang dikejar-kejar oleh pengawal. Bab ini berakhir, namun kisahnya baru saja dimulai. Kekacauan di Grand Ballroom itu tak terhindarkan.
Para tamu berhamburan, bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Di satu sisi, ada pengantin wanita yang mengenakan gaun putih mahal, berlumuran keringat, berusaha mati-matian melarikan diri. Di sisi lain, Rania berdiri dengan kepala tegak, ponselnya masih di tangan, menatap Dion yang kini terduduk di lantai, wajahnya syok, hancur, dan kosong. Pemandangan itu bagai lukisan yang suram, penuh dengan ironi dan kekalahan. Mita, yang panik, berlari ke arah pintu utama. Namun, langkahnya terhenti. Di depan pintu, beberapa petugas keamanan sudah bersiap, mata mereka tajam. Mita berbalik, mencari jalan lain. Wajahnya yang dulu anggun kini dipenuhi ketakutan. Gaun pengantin yang seharusnya membawa kebahagiaan kini menjadi penjara yang memberatkannya, membatasi setiap gerak-geriknya. "Tangkap dia!" teriak Rania. Seketika itu juga, dua petugas keamanan mengejar Mita. Mita berusaha melawan, berteriak, dan memohon agar dilepaskan. "Ini fitnah. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah," teriaknya. Namun, tidak ada yang percaya lagi. Kebohongan yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, Rania melihat orang tua Dion menghampiri Dion yang masih terpaku. Tante Wina, yang tadinya memancarkan kebanggaan, kini memandang putranya dengan tatapan kecewa. "Dion, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Bagaimana mungkin kamu menikahi wanita seperti itu?" omel Tante Wina, suaranya naik 1 oktav. Om Budi hanya bisa memijat pelipisnya. Mereka menanggung malu yang luar biasa di hadapan para kolega dan teman-teman mereka. Dion tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai, seolah hidupnya sudah berakhir. Rania hanya memperhatikan dari jauh. Ia merasa aneh. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya ada rasa lega. Lega karena ia berhasil membuktikan kebenaran. Lega karena ia telah menyelamatkan mantan suaminya dari jebakan yang lebih besar. Tepat saat petugas keamanan berhasil membekuk Mita, 2 orang polisi berseragam masuk ke dalam ballroom. Mereka menghampiri Rania. "Anda yang melaporkan?" tanya salah satu polisi. Rania mengangguk. "Ya, saya." Wanita itu adalah Dinda, seorang buronan. Polisi itu menoleh ke arah Mita, yang kini sedang digiring. Mereka saling berbisik, membandingkan wajah Mita dengan foto buronan di ponsel mereka. Mata mereka membesar. "Anda benar," ujar polisi itu, matanya penuh kekaguman. "Kami sudah mencari dia bertahun-tahun." Dinda, seorang penipu yang terkenal licin. Dia menggunakan berbagai identitas palsu, menjebak pria-pria kaya, dan mengambil semua uang mereka. Kasusnya sangat rumit. Rania hanya tersenyum tipis. "Saya tahu." "Jadi, Mita yang kamu banggakan itu ternyata Dinda, penipu kelas kakap?" Suara Dion tiba-tiba pecah. Ia berdiri, menghampiri Mita yang dikawal polisi. "Dinda? Siapa Dinda?" Mita masih berusaha berbohong, suaranya bergetar. "Cukup," bentak polisi itu. "Kami punya bukti yang cukup. Kami akan membawa Anda ke kantor. Ada banyak korban yang menunggu untuk memberi kesaksian." Mita menatap Dion, air matanya kini tulus. "Dion, aku bisa jelaskan, jangan percaya pada Rania. Dia cemburu." Dion tertawa hampa. "Cemburu? Cemburu kenapa? Aku baru saja hampir menikahi penipu. Aku hampir memberikan seluruh hartaku pada wanita yang bahkan tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Kami mohon maaf atas kekacauan ini," kata polisi itu kepada para tamu. "Kami akan segera menyelesaikan masalah ini." Polisi membawa Mita keluar dari ballroom. Para tamu yang tersisa melihatnya pergi dengan tatapan penuh rasa muak. Mereka tidak lagi melihat pengantin wanita yang anggun, melainkan seorang penjahat yang tertangkap basah. Rania menyaksikan semuanya. Ia melihat Dion yang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada penyesalan, ada rasa malu, dan ada rasa terima kasih di sana. Ia melihat Tante Wina yang kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda, tidak lagi sinis, melainkan penuh rasa bersalah. Rania merasa sudah cukup. Ia sudah memberikan keadilan, ia sudah menutup babak yang menyakitkan.
Ia sudah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada semua orang bahwa ia tidak lemah. Rania, tunggu. Suara Dion memanggil. Rania berhenti, namun tidak berbalik. Terima kasih. Ucap Dion lirih. Kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku minta maaf. Rania menghela napas panjang. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum ikhlas. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu, Dion. Yang aku butuhkan hanyalah kebebasan. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya. Semoga kamu belajar dari semua ini. Rania berbalik, lalu melangkah keluar dari ballroom. Ia tidak menoleh lagi. Ia meninggalkan tempat itu, meninggalkan kenangan, meninggalkan mantan suaminya yang hancur, dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Di luar, langit sudah malam. Rania menatap bintang-bintang yang mulai bermunculan, senyumnya tulus. Ia tidak lagi peduli dengan uang, status, atau pria mana yang akan menjadi pasangannya. Ia hanya peduli pada satu hal, dirinya sendiri. Ia tahu, hidup barunya kini benar-benar dimulai. 2 hari setelah insiden di Grand Ballroom, berita tentang skandal pernikahan Dion menjadi headline di mana-mana. Majalah bisnis, portal berita online, hingga acara gosip pagi hari, semuanya membicarakan tentang penipuan yang dilakukan oleh pengantin wanita dan keruntuhan bisnis Dion. Dion, yang dulu begitu dipuja sebagai pengusaha muda yang sukses, kini menjadi bahan ejekan dan lelucon. Ruangan kerjanya yang luas di puncak gedung pencakar langit terasa sempit dan pengap. Tumpukan dokumen di mejanya bukan lagi kontrak bisnis yang menjanjikan, melainkan surat tuntutan dan panggilan dari pihak berwajib. Wajah Dion yang dulu selalu dipenuhi senyum percaya diri kini keruh, dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut. Ia tidak tidur selama 2 hari. Pak Dion, sudah banyak investor yang menarik dana mereka. Lapor sekretarisnya, Sarah, dengan suara gemetar. Saham perusahaan kita anjlok drastis. Berita ini membuat semua orang takut. Dion tidak menjawab. Pikirannya melayang. Ia teringat percakapan dengan para pengacaranya kemarin sore. Mereka menjelaskan bahwa Mita, atau lebih tepatnya Dinda, tidak hanya mengambil uang tunai dalam jumlah besar, tetapi juga menandatangani beberapa kontrak palsu atas nama perusahaan yang membuat perusahaan Dion terikat dalam kesepakatan yang merugikan. Ia bahkan sudah menjual beberapa aset perusahaan tanpa sepengetahuan Dion. Semua yang dia bilang tentang bisnis, tentang koneksi, itu semua kebohongan jebakan. Batin Dion mengepalkan tangannya. Dia hanya ingin mengambil semua hartaku. Dion mencoba menghubungi orang tuanya, berharap mereka bisa membantunya. Namun, teleponnya tidak diangkat. Tadi pagi, sang ayah mengirim pesan singkat yang begitu dingin, hanya berbunyi, "Selesaikan masalahmu sendiri. Kami tidak akan ikut campur." Dion merasa sendirian. Ia menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang luas. Dulu, ia selalu merasa ini adalah kerajaannya. Tapi kini, ia sadar, ia tidak pernah benar-benar memiliki apa-apa. Semuanya akan hancur. Tiba-tiba, televisi di ruangannya menyiarkan berita. Wajah Dinda terpampang di layar. Narator berita menceritakan kasusnya, tentang identitas palsunya, dan daftar panjang korban yang berhasil ia tipu. Dion menonton dengan mata kosong, tak bisa berbuat apa-apa. Seorang pengusaha muda terkenal, Dion, menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh wanita yang nyaris ia nikahi. Kalimat itu bagai tamparan keras bagi Dion. Ia mematikan televisi. Tubuhnya terasa lemas, ia terduduk di sofa. Seluruh hidupnya, semua yang ia bangun, hancur hanya dalam hitungan hari. Mengapa? Mengapa aku sebodoh ini? Dalam keputusasaannya, pikiran Dion kembali pada Rania. Ia mengingat kembali hari-hari terakhir mereka bersama. Rania yang menangis saat ia mengucap kata cerai. Rania yang membawakan bekal makan siang untuknya saat ia lembur. Rania yang selalu mendukungnya, tanpa pernah meminta imbalan. Ia ingat kata-kata Rania, cinta saja tidak cukup untuk membangun kerajaan bisnis. Dan kata-kata orang tuanya, kamu terlalu sederhana untuk dunia Dion. Ia memilih untuk percaya pada orang tuanya, ia memilih untuk percaya pada Mita yang glamor dan penuh janji. Ia membuang cinta yang tulus demi ambisi.
Dan sekarang, ia tidak punya apa-apa. Rania, nama itu terngiang di benaknya. Rania, yang sudah ia sakiti, yang ia lupakan. Wanita yang ia buang demi wanita lain yang ternyata adalah penipu. Ironisnya, satu-satunya orang yang membebaskannya dari penipu itu adalah Rania sendiri. Ia mengambil ponselnya lagi, mencari nama Rania. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus bicara apa. Minta maaf? Memohon bantuan? Setelah semua yang ia lakukan, apakah Rania akan mau menolongnya? Ia meragukan itu. Tapi Dion tidak punya pilihan lain. Perusahaannya terancam bangkrut, semua orang meninggalkannya. Ia akhirnya menemukan keberanian. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu berdering, setiap deringannya terasa seperti siksaan. Dion menutup matanya, membayangkan Rania mengangkat telepon itu dengan suara dingin, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Maafkan aku, Rania, batinnya. Dion menggenggam ponselnya erat-erat, menunggu jawaban yang tidak tahu kapan akan datang. Ia tahu, satu-satunya harapannya kini adalah wanita yang ia sakiti. Di sebuah kafe yang ramai, ponsel Rania bergetar di atas meja. Layar menunjukkan nama yang sudah lama tidak ia lihat, Dion. Jantung Rania berdegup kencang. Ia membiarkan panggilan itu berdering, menyaksikan namanya muncul dan menghilang beberapa kali. Ia tahu, Dion tidak akan meneleponnya jika tidak ada hal yang sangat penting, apalagi setelah semua kekacauan yang terjadi. Rania menghela napas. Pikirannya melayang, mengingat kembali ucapan-ucapan Dion yang menusuk di masa lalu, tawa sinisnya di pesta pernikahan, hingga tatapan mata hampa yang ia lihat terakhir kali. Ia tidak lagi marah, tapi ada keraguan yang mendalam. Apa yang Dion inginkan? Bantuan? Simpati? Atau hanya ingin memastikan bahwa ia benar-benar hancur? Namun, di balik keraguannya, ada sebuah rasa penasaran yang kuat. Rania ingin tahu, apakah Dion benar-benar sudah sadar? Atau ini hanya trik baru? Rania mengambil ponselnya dan membalas pesan Dion. Ada apa? Tak lama kemudian, balasan Dion masuk. Sebuah pesan yang panjang, tidak seperti Dion yang biasanya singkat dan to the point. Isinya adalah permohonan maaf dan permohonan untuk bertemu. Aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak memintamu kembali atau membantuku. Aku hanya ingin bicara. Hanya sekali. Kumohon. Rania membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada lagi nada arogansi atau keangkuhan di sana. Hanya ada keputusasaan. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Rania akhirnya setuju untuk bertemu. Ia memilih tempat yang ia yakini akan membuat Dion tidak bisa berbuat macam-macam. Sebuah kedai kopi yang selalu ramai. Ia ingin bertemu di tempat yang netral, di mana ia tidak akan pernah merasa rentan. Sore itu, di sudut kedai kopi, Rania duduk menunggu. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ia tidak ingin tampil mewah. Ia ingin Dion melihatnya apa adanya. Pintu kafe terbuka, dan Dion masuk. Rania hampir tidak mengenalinya. Pria yang di depannya bukanlah Dion yang dulu. Rambutnya acak-acakan, kantung matanya menghitam, dan pakaiannya terlihat kusut. Ia tidak lagi memancarkan aura pengusaha sukses yang penuh percaya diri, melainkan aura seseorang yang telah kehilangan segalanya. Dion menatap Rania, matanya dipenuhi penyesalan. Rania, terima kasih sudah mau datang. Rania mengangguk, tanpa menjawab. Ia mempersilakan Dion duduk. Keheningan melingkupi mereka, terasa begitu canggung. Dion menunduk, tidak berani menatap mata Rania. Ia memainkan jari-jarinya, berusaha menemukan kata yang tepat untuk memulai. Aku tahu, kamu pasti membenciku, kata Dion, suaranya serak. Aku tahu aku pantas mendapatkan semua ini. Aku. Kenapa kamu memanggilku? Potong Rania, suaranya tegas. Jika hanya untuk meminta maaf, kamu bisa mengirim pesan. Dion mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Bukan hanya itu. Aku ingin kamu tahu kebodohanku. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku sudah tahu siapa kamu, Dion, sahut Rania, suaranya pelan. Aku tahu kamu ambisius. Aku tahu kamu mendahulukan pekerjaan daripada segalanya. Tidak, Rania, Dion menggelengkan kepalanya.
Aku bukan hanya ambisius. Aku dangkal. Aku sombong. Aku hanya peduli pada uang dan status. Aku percaya kata-kata orang tuaku bahwa kamu tidak cukup baik. Aku percaya pada Mita yang menjanjikan kerajaan bisnis. Aku buta. Dion terdiam. Ia menatap Rania, air matanya mulai menetes. Aku tidak pernah menyadarinya. Aku pikir, kesempurnaan ada pada kecantikan, kekayaan, dan koneksi. Aku membuangmu, Rania, demi wanita yang ternyata hanya menginginkan hartaku. Sementara kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Kamu yang menyelamatkanku. Rania merasakan hatinya bergetar. Ia tidak pernah berpikir akan mendengar kata-kata ini dari mulut Dion. Semua yang Mita janjikan adalah palsu. Dia menguras hartaku, dia membuatku berurusan dengan hukum, dan sekarang perusahaanku akan bangkrut. Semua orang meninggalkanku, Rania orang tuaku, teman-temanku, semua yang dulu memujiku, sekarang memandangku dengan jijik. Lalu, kamu datang padaku? Tanya Rania, suaranya mengandung sedikit kekecewaan. Setelah semuanya hilang, kamu baru mencariku. Aku tidak datang untuk meminta bantuanmu, kata Dion, mengangkat tangan. Aku datang untuk meminta maaf. Aku ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku. Aku ingin kamu tahu bahwa setelah semua ini, aku akhirnya tahu siapa aku. Aku adalah pria bodoh yang membuang berlian demi sepotong kaca. Rania terdiam, matanya menatap Dion. Hatinya yang dulu dipenuhi amarah kini dipenuhi rasa kasihan. Ia melihat seorang pria yang hancur, bukan karena musuhnya, melainkan karena kesombongannya sendiri. Ia melihat identitas baru Dion, yang kini sudah tidak lagi memakai topeng kesuksesan. Rania, kata Dion, menatapnya lurus. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi bisakah kamu memaafkanku? Rania menghela napas panjang. Ia menatap Dion, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat mantan suaminya, melainkan seorang pria yang sedang berjuang untuk mencari dirinya sendiri. Rania akhirnya mengangguk. Aku memaafkanmu, Dion, kata Rania, suaranya tulus. Tapi kita tidak akan pernah kembali. Dion menunduk, air matanya tumpah. Aku tahu. Dan aku tidak akan memintamu kembali. Pertemuan itu berakhir. Rania dan Dion berjalan keluar dari kafe dengan jalan yang berbeda. Rania berjalan dengan hati yang ringan, merasa bebas dari beban masa lalu. Sementara Dion berjalan sendirian, menatap masa depan yang belum jelas. Keduanya kini memulai hidup baru, dengan identitas diri yang baru. Bulan-bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Rania dan Dion di kedai kopi. Bagi Rania, waktu itu terasa seperti sebuah babak baru yang penuh dengan kedamaian. Ia tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu. Ia kembali menjalani hidupnya yang sederhana, sebuah kehidupan yang kini terasa begitu berharga. Ia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di sebuah galeri seni kecil, tempat ia bisa menuangkan segala perasaannya melalui lukisan. Rania terlihat lebih cerah. Ia tidak lagi menyembunyikan senyumnya. Hubungannya dengan teman-teman dan keluarganya pun semakin erat. Mereka tidak lagi membicarakan Dion, atau skandal pernikahan itu. Mereka hanya berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian Rania yang belum sempat ia wujudkan. Luka yang dulu menganga kini sudah sembuh, hanya menyisakan bekas luka yang mengingatkannya akan sebuah pelajaran berharga. Sementara itu, di sisi kota lain, Dion menghadapi realitas baru yang jauh berbeda dari kehidupannya yang dulu. Perusahaannya resmi dinyatakan bangkrut. Semua asetnya disita untuk membayar utang dan ganti rugi atas penipuan yang dilakukan Mita. Ia tidak lagi tinggal di apartemen mewah, melainkan di sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Ia kehilangan segalanya, kecuali satu hal, kesempatan untuk memulai kembali. Dion mengambil pekerjaan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak seberapa, tidak sebanding dengan kekayaan yang dulu ia miliki. Namun, ia menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Ia tidak lagi angkuh. Matanya tidak lagi menatap orang lain dengan merendahkan, melainkan dengan kerendahan hati. Suatu sore, Dion memutuskan untuk menemui orang tuanya. Ia tahu, mereka masih malu dan kecewa padanya. Dion tidak ingin meminta apapun.
Ia hanya ingin meminta maaf. Ketika ia sampai di rumah orang tuanya, suasana terasa tegang. Tante Wina menatapnya dengan pandangan dingin. "Dion, kamu mau apa lagi?" tanya Tante Wina, suaranya terdengar lelah. Maaf, Bu," ucap Dion, suaranya bergetar. "Aku tahu, aku sudah membuat kalian malu. Aku sudah membuat kekacauan. Aku hanya ingin meminta maaf atas kesombonganku, atas kebodohanku. Aku terlalu buta, hanya mengejar uang dan status, sampai aku tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu." Tante Wina terdiam. Ia melihat mata Dion, dan ia tidak melihat kebohongan di sana. Ia melihat penyesalan yang tulus. Tante Wina akhirnya menghela napas. Ia memeluk anaknya. Air mata tumpah dari matanya. "Kami juga minta maaf, Dion," ucap Tante Wina. Kami terlalu menekanmu. Kami ingin kamu menjadi yang terbaik, tapi kami mengarahkanmu ke jalan yang salah. Kami juga bersalah." Dion memeluk ibunya erat-erat. Ia merasa beban yang selama ini menimpanya kini terangkat. Ia memaafkan orang tuanya, dan ia pun merasa dimaafkan. Kini, ia sadar, cinta keluarganya tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh ambisi yang salah. Setelah berdamai dengan keluarganya, Dion melakukan satu hal lagi. Ia mengadakan konferensi pers. Semua mata tertuju padanya. Dion tidak datang untuk membela diri. Ia datang untuk mengakui kesalahannya. "Saya berdiri di sini, bukan sebagai pengusaha sukses yang kalian kenal, tapi sebagai seorang pria yang telah melakukan kesalahan besar," ucap Dion, suaranya mantap. "Saya membiarkan kesombongan dan ambisi membutakan saya. Saya terlalu bodoh untuk membedakan ketulusan dan kebohongan. Saya juga ingin meminta maaf kepada semua pihak yang dirugikan, kepada investor, dan kepada para kolega. Saya akan bekerja keras untuk membayar semua kerugian. Dan saya ingin berterima kasih kepada satu orang. Mantan istri saya, Rania. Dialah yang membuka mata saya, dialah yang menyelamatkan saya dari penipuan besar ini. Saya berterima kasih atas ketulusannya. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua." Saat menonton siaran langsung di televisi dari rumah, Rania merasa terkejut. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata sedih, melainkan air mata keharuan. Ia tidak pernah menyangka Dion akan melakukan hal ini. Melihat Dion yang kini begitu rendah hati, Rania merasa babak terakhir dari kisahnya telah selesai. Ia sudah memaafkan, dan Dion pun sudah menemukan jalannya untuk menebus kesalahan. Rania menyadari, akhir yang bahagia tidak selalu berarti kembali bersama. Akhir yang bahagia adalah ketika kedua belah pihak dapat berdamai dengan masa lalu dan memulai hidup yang baru. Rania mematikan televisi dan berjalan ke balkon. Langit di luar tampak cerah. Angin sejuk berembus, membawa aroma bunga melati. Rania tersenyum. Ia tidak lagi takut akan masa depan. Ia tahu, ia siap untuk menyambut babak baru yang menantinya. Babak di mana ia akan menemukan kebahagiaan sejati. 1 tahun setelah kekacauan di hari pernikahan itu, hidup Rania terasa seperti sebuah kanvas yang kini dilukis dengan warna-warna baru. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aroma buku-buku lama di galeri seni tempatnya bekerja, tawarnya anak-anak yang bermain di taman, dan secangkir teh hangat di sore hari. Ia telah membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, menjadi sebuah mahakarya yang sepenuhnya miliknya. Luka yang dulu menganga kini telah sembuh, menyisakan bekas luka yang mengingatkannya akan sebuah pelajaran berharga. Suatu sore, saat Rania sedang menikmati waktu luang di sebuah kafe, matanya menangkap sosok yang familiar. Di seberang jalan, seorang pria berjalan santai. Ia mengenakan kemeja sederhana, dan wajahnya terlihat lebih tua, namun sorot matanya yang dulu angkuh kini memancarkan ketenangan. Pria itu adalah Dion. Rania tidak lagi merasakan debaran jantung atau rasa sakit. Ia hanya merasa tenang. Dion pun menyadari kehadirannya. Ia berhenti dan melangkah menghampiri Rania, senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang tulus, tanpa ada keangkuhan. Mereka duduk dan berbagi cerita, tidak lagi sebagai mantan pasangan, melainkan sebagai dua orang yang telah melewati badai dan akhirnya menemukan jalan masing-masing. "Aku akhirnya sadar, Rania," ucap Dion, matanya tulus.
Kehidupan yang aku kejar selama ini tidak pernah memberiku kebahagiaan. Aku harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan diriku yang sebenarnya. Dan aku berterima kasih padamu, karena kamu yang membuka mataku. Rania tersenyum. Aku senang kamu sudah menemukan jalanmu, Dion. Tidak ada lagi kata-kata penyesalan yang berlebihan. Hanya ada pengakuan. Rania telah sepenuhnya memaafkan, dan Dion telah sepenuhnya menebus kesalahannya. Mereka sudah tidak lagi terikat. Aku doakan kamu bahagia, ucap Dion tulus. Kamu juga, Dion, balas Rania. Mereka berpisah, melangkah ke arah yang berbeda. Rania menatap punggung Dion yang menjauh, dan ia merasakan sebuah babak dalam hidupnya benar-benar telah usai. Bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kedamaian. Rania menghela napas panjang, hatinya terasa ringan. Ia tahu, akhir yang bahagia tidak selalu berarti kembali bersama. Akhir yang bahagia adalah ketika seseorang menemukan kedamaian, kebebasan, dan sebuah jalan hidup yang lebih baik. Akhir yang baik adalah ketika Anda menyadari bahwa nilai sejati tidak terletak pada kekayaan atau status, melainkan pada ketulusan dan keberanian. Dan itulah yang Rania dan Dion temukan. Ia melangkah keluar dari kafe, menuju hari yang cerah. Rania tidak lagi melihat ke belakang. Di depannya, terbentang jalan baru, penuh dengan kemungkinan, dan sebuah harapan yang tulus akan kebahagiaan yang akan ia bangun sendiri.